Oke, saya mulai dengan shalom. Ini retret sepertinya baru sampai ya, melihat koper-kopernya baru sampai ya. Jadi harusnya hari ini lebih fresh. Biasanya kalau retret sudah malam, menjelang malam itu tambah lemas, tambah lemas. Biasanya mengantuk lebih kencang dan sebagainya. Tapi karena kita masih awal, jadi saya berdoa kita masih fresh, kita masih siap menangkap yang dari Tuhan. Amin. Oke, rada loyo sedikit buat anak muda tapi it's okay. Saudara, hari ini perkenalkan, nama saya Dasah, saya dari Semarang. Buat saya cukup jauh dari Cirebon, kalian retret ke Salatiga ya. Cukup jauh sebenarnya. Tapi saya berdoa saudara ada di tempat ini dan saya percaya biar retret kali ini mengubahkan hidup kalian dengan luar biasa. Saya berkali-kali dari kecil saya ikut retret. Dari sekolah minggu ikut retret, mulai youth retret berkali-kali, nanti sekolahan saya sekolahan Kristen retret berkali-kali, masuk kuliah Kristen retret juga berkali-kali. Tapi saya sungguh berdoa seperti begitu banyak retret yang mengubahkan hidup saya. Saya berdoa biar retret kali ini mengubahkan hidup kalian dengan luar biasa dan ajaib. Bukan karena retretnya, bukan karena acaranya yang bagus, bukan karena panitianya yang hebat, sebab kalian berjumpa dengan satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dan hari ini saya berdoa biar di sesi ini kalian berjumpa dengan Tuhan. Oke, tapi saya berjudul hari ini sebelum kita masuk ke sana, saya berjudul Breaking the Invisible Chains, atau menghancurkan penjara atau jerat yang tidak terlihat. Breaking the Invisible Change. Kalau kita buka sama-sama Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Dan nanti kita akan lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang pertama. Dan nanti kita akan lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Kalau kalian ada Alkitab dibuka, kita mau baca sama-sama Galatia 5. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Ya, ada kitabnya dibuka. Galatia 5 ayat yang pertama. Oke, semua sudah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lanjut 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Alkitab sudah berkata kita dimerdekakan, maka apa yang harus terjadi? 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Buka ya kitabnya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, siapa yang percaya bahwa hidup kita sudah ditebus dan dimerdekakan oleh Tuhan? Boleh angkat tangan? Engkau yang tidak angkat tangan, saya mau kasih tahu buat saudara, hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan. Lewat karya salibnya, lewat penebusannya di kayu salib, kita ini sudah dimerdekakan. Alkitab jelas berkata kita sudah dimerdekakan, maka kita sudah tidak ada lagi menjadi hamba dosa. Tapi kita menjadi hamba Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Kita hidup sebagai orang yang merdeka. Tapi kenyataannya hari ini ada begitu banyak orang yang sudah dimerdekakan, tapi hidupmu tetap tidak seperti orang yang dimerdekakan Tuhan. Engkau sebenarnya sudah merdeka, tapi masih ada banyak penjara di hati dan di jiwa kita. Yang kalian perlu mengerti, iblis tidak pernah masalah jika badan kita merdeka.
Iblis tidak pernah masalah jika setiap minggu kita pergi ke gereja. Iblis tidak pernah masalah jika kalian bisa ikut kegiatan rohani seperti apapun, rajin pelayanan. Selama di dalam kita masih terpenjara, iblis tidak pernah masalah. Buat dia ya udah badan biar aja pelayanan. Tapi di jiwa kalian, di hati kalian masih ada begitu banyak penjara di dalam kalian. Saudara, Alkitab menjelaskan bangsa Israel secara fisik dia keluar dari Mesir. Badannya merdeka, tapi mereka tidak pernah benar-benar keluar dari Mesir. Buktinya apa? Buktinya sedikit-sedikit minta kembali ke Mesir. Dikit-dikit minta kembali ke Mesir. Susah sedikit minta kembali ke Mesir. Artinya di dalam mereka masih ada penjara yang begitu hebat. Secara fisik merdeka. Tapi di dalam mereka masih ada banyak begitu penjara. Nah, hari ini kita mau belajar dengan cepat 3 macam penjara yang seringkali masih membelenggu di dalam kita. Saudara, saya tahu judul yang saya diberikan Divine Encounter, tapi nanti kita akan sampai ke sana. Percayalah saudara ya, percaya nanti kita akan sampai ke sana. Tapi hari ini kita mau belajar 3 macam penjara yang seringkali masih membelenggu dalam hidup setiap kita. Karena kalian perlu tahu, penjara yang sering tidak tersentuh itu ada di otak dan di hati kita. Penjara yang sering kali tidak tersentuh itu ada di otak dan di hati setiap kita. Yang pertama, contoh di Alkitab paling jelas adalah Saul, saudara. Saul. 1 Samuel 18 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel 18 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Oke, kalau baca mungkin kelamaan, tapi hari ini saya kasih intinya saja. 1 Samuel 18 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Saudara, hari itu Daud maju berperang dan selalu berhasil, Alkitab berkata. Kemanapun Saul menyuruhnya, dia selalu berhasil dan dia diangkat menjadi kepala prajurit. Tapi waktu mereka pulang, ketika Daud kembali setelah mengalahkan orang Filistin, ada perempuan-perempuan yang bernyanyi, mengiringi mereka, dan mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan Alkitab jelas berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dan Alkitab berkata, sejak hari itu Saul membenci akan Daud. Dan keesokan harinya, besoknya, Alkitab berkata roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan dan di tengah-tengah rumah Daud sedang bermain kecapi. Saul melemparkan tombak dan dia ingin hendak membunuh Daud, saudara. Saul pertama kali jatuh karena apa? Secara fisik ingat ya, dia bebas, dia raja. Dia raja, dia gak ada penjara-penjaranya, dia bebas. Dia seorang raja. Tapi apa yang membuat jiwanya terpenjara? Insecure. Itu penjara yang paling hebat, yang paling sering. Bahkan hari ini mau lintas generasi sekalipun, penjara insecure itu selalu ada di tengah-tengah kita. Dia begitu insecure dengan Daud, begitu dia mendengar para perempuan-perempuan yang menari-nari, memuja-muja Daud. Dan dia menjadi insecure. Nah, ciri-cirinya itu apa? Ciri-ciri orang insecure. Saudara nanti sambil saya bacakan, saudara lihat, saudara dengarkan sambil reflektif ke diri, refleksi ke diri sendiri. Kira-kira saya ini insecure atau tidak? Karena ada banyak orang yang tidak mau mengakui, saudara. Tapi kalau ada, termasuk di ciri-cirinya ada yang kalian bilang, iya itu saya banget kak, itu saya banget. Berarti masih ada penjara insecure dalam hidupmu. Yang pertama, ciri-ciri orang insecure. Takut posisinya diambil. Jabatannya itu, kedudukannya,
takut diambil. Atau mungkin kedudukan di sekolah yang paling cantik satu sekolah. Paling ganteng satu sekolah. Dia sangat takut jika posisinya diambil. Yang kedua, tidak suka melihat orang lain menjadi lebih hebat. Dia gak suka lihat orang jauh lebih baik, gak suka. Ya itu kalau sebutan saya punya namanya roh kepiting. Sudah tahu namanya roh kepiting? Ada lihat orang mulai naik dipotong. Lihat orang lagi naik di promosi Tuhan dipotong. Mungkin hari itu kalian WL. Dan tiba-tiba kalian lihat ada dari choir. Diangkat Tuhan tiba-tiba jadi WL. Dan kalian akan jadi orang yang pertama punya roh kepiting. Dipotong diapain kak? Bilang ini kamu tuh gak bisa jadi WL. Nanti kamu kalau nyanyi fals gimana? Nanti kalau kamu nyanyi tiba-tiba lupa nada gimana? Nanti kalau tiba-tiba kamu lupa lirik gimana? Kamu takut-takutin dia. Sebab tujuanmu satu, engkau gak suka melihat orang lain lebih hebat daripada kita. Saudara, di zaman dulu waktu saya pertama kali saya mulai menyampaikan firman Tuhan, itu sekitar usia 17 tahun. Saya gak tahu di sini rata-rata usia berapa sih? Ada yang umur 17 tahun? Ada? Ada beberapa. Yang di bawah 17 tahun ke bawah ada? Oke, hampir semua. Berarti kayaknya sekitar usia 15, 16 ya, oke. Jadi usia berarti sebentar lagi setelah nggak lama dari kalian di usia-usia kalian, saya dipanggil pertama kali jadi hamba Tuhan, saya disuruh menyampaikan pesan Tuhan. Dan begitu saya suruh menyampaikan pesan Tuhan, jemaat pertama kali yang saya khotbahkan adalah teman saya sekolah. Papa saya kumpulkan semua satu sekolah, namanya sekolah sendiri kan saudara. Terang Bangsa, kalian juga nggak tahu kalian di Sion di Cirebon ada Terang Bangsa juga. Dan hari itu satu angkatan dikumpulkan di aula di gereja. Dan hari itu papa saya minta saya yang harus menyampaikan firman Tuhan. Begitu teman sekolah saya dengar bahwa saya akan menyampaikan pesan Tuhan, tahu bilangnya gini, Sah, hati-hati loh. Nanti kalau kamu jerungup gimana? Saya tahu jerungup bahasa Perancis itu saudara. Jerungup itu hanya kau jalan, kau jatuh ke depan. Nanti kalau kamu tiba-tiba mic-mu lepas gimana? Saya mulai mikir saudara. Nanti kalau tiba-tiba kamu gak ngerti mau ngomong apa gimana? Nanti tiba-tiba kalau kamu ngomong jemaatnya ikut ngomong. Apa yang akan kamu lakukan? Saudara, saya digitukan selama 1 jam lebih saudara. Saudara tahu tapi itu apa? Orang yang insecure. Lihat ada cewek temannya dadan cantik. Tiba-tiba bilang, ih gendut banget sih hari ini. Lihat ada temennya mulai bisa dapetin cewek lebih cantik daripada kamu. Tiba-tiba kamu bilang, ih gitu aja aku juga bisa. Saudara itu namanya orang insecure. Engkau gak bisa lihat orang lain jadi lebih baik daripada kita. Tapi yang ketiga, membuat orang di sekitarnya menjadi insecure terhadap dirinya sendiri. Saudara, ini fakta, ini kenyataan, ada ilmiahnya. Orang yang tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, dia akan menjatuhkan orang lain. Orang insecure akan memastikan orang di sekitarnya juga merasa insecure. Anggaplah para perempuan-perempuan di sini ya. Kalian punya mungkin perasaan insecure, kalian nggak suka, mungkin punya jerawat banyak dalam wajahmu. Saudara, apa yang akan kau buat? Karena kau orang insecure. Engkau akan buat orang-orang di sekelilingmu sangat aware dengan kelemahan yang mereka punya. Dan kamu akan jatuhkan orang lain. Orang yang selalu berkata gini, kamu ini bodoh, goblok, bodoh, goblok, bodoh, goblok. Itu artinya apa? Orang yang bicara, dia sebenarnya merasa dirinya goblok, saudara. Itu kenyataan. Karena sebab orang insecure akan selalu membuat dan memastikan orang di sekelilingnya merasa insecure. Dan tidak akan pernah ada perkataan yang membangun dari hidupnya. Yang keempat, khawatir akan semuanya. Semua dikhawatirin. Aduh nanti aku retret tidur sama siapa ya. Aduh nanti retret kamar mandinya gimana ya. Aduh nanti sampoku gimana ya. Skincareku gimana ya nanti ya. Aduh nanti kalau retretnya sampai malam gak kelar-kelar. Aku pilek, batuk, lemas, pingsan gimana ya. Dikit-dikit khawatir terus saudara.
Melihat kegelisahan kalian sepertinya banyak yang gelisah hari ini. Nanti kalau retretnya masuk ke lumpur gimana ya? Nanti kalau aku dipaksa nyemplung malam-malam gimana ya? Dikit-dikit khawatir semuanya. Itu termasuk orang insecure, saudara. Yang kelima, push you away and pull you again. Saudara pernah ngalamin gak sih, saudara punya temen deket salah, jauh salah. Saudara pernah punya teman kayak begitu? Saya pernah, saudara. Dideketin salah, dijauhin juga salah. Saya mendekat baik-baik, mau minum. Reaksinya, apa nih maksudmu? Kamu mau apa? Kamu punya maksud jahat apa? Airnya kamu racun ya? Loh, kok diracun ini loh air putih segelan? Ayo nih lo minum, aku lihat kamu haus dah, jangan sok-sok perhatian kamu ya. Tapi begitu saya menjauh, kenapa ya aku dijauhin sama Sasa ya? Sasa udah gak sayang sama aku. Tiba-tiba victim lebay, saudara. Dia bilang, kenapa ya? Kok gak dideketin ya sama Sasa? Itu orang apa? Insecure, takut ditolak. Dideketin salah, dijauhin salah. Saudara, itu orang apa? Insecure. Yang ketujuh, merasa semua orang tidak suka dengan dia. Dikit-dikit selalu merasa victim. Ada temen lagi ngobrol di sana, wah aku yang dirasani nih pasti. Ini kayak dia lagi ngomongin aku nih. Wah ini kayaknya aku gak disukai. Aku dibuang, aku dikucilkan, aku dinajiskan. Wah kayaknya gak bener nih, mereka gak suka sama aku. Wah ini kayak kakak-kakak panitia juga gak suka nih sama aku. Kok jadi orang apa? Insecure. Engkau selalu merasa semua orang tidak suka dengan dia. Saudara, waktu itu kejadian nyata. Saudara, suatu hari saya setelah selesai latihan penari di gereja saya. Saudara, saya itu tahu muka saya itu nggak terlalu friendly, saudara. Muka saya nggak terlalu friendly. Kalau saya ngelamun, muka saya seperti orang marah. Dan itu fakta yang saya udah tahu lah bertahun-tahun, saudara. Dan dari itu saya lagi duduk di dekat mimbar. Saya tuh lagi melamun, saya lagi mikir banyak hal. Sambil saya tuh lagi cerita sama Tuhan. Saya lagi ngobrol dengan Tuhan. Tanpa saya jaga komuk saya, saudara. Tanpa saya menjaga ekspresi muka saya, ekspresi muka saya seperti orang marah. Gak lama kemudian ada teman saya, penari saya lewat di depan saya. Dia lewat, dia pulang. Dan saya coba sekelibat, tadi kayaknya ada orang lewat, saya bilang. Tapi saya gak tahu siapa, karena saya lagi namanya juga melamun, saudara ya, bengong. Gak tahu siapa yang lewat. Gak lama kemudian HP saya berdering chatnya panjang. Di zaman itu masih pakai BB, BlackBerry. Kayak kalian udah nggak ngerti ya saudara, BBM. Ping 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 ping. Wah dulu kalau annoying banget tuh keren banget. Ping 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 ping. Kalau sekarang enggak kurang ya. Kalau zaman dulu tuh bisa banget kamu nyebelin temenmu. Coba kita ping 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 ping. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Pokoknya ping 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 ping. Berisik banget pokoknya. HP saya bergetar begitu banyak. Saya lihat ping 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 pingnya banyak. Chattingan saya banyak gak karu-karuan. Saya baca dia bilang gini, Sah, kamu marah ya sama aku? Enggak, saya bilang. Tadi waktu saya lewat, kamu buang muka, katanya. Kapan kamu lewat? Tadi barusan saya lewat, kamu benci ya sama saya? Enggak, saya bilang. Ya udah saya keluar aja dari penari ya. Loh, saya bilang. Kok nyampe sana, saya bilang. Ya kan kamu gak suka sama saya. Gak suka dari mana? Tadi saya lewat. Mukamu gak enak, kamu buang muka. Enggak, kapan kamu lewat? Tadi. Wah saudara, saya itu hari itu ya berdebat itu hampir 2 jam. Saudara. Sampai terakhir keluarlah saya bilang. Saya gak tahan saya bilang. Tapi yang pasti saya gak benci sama kamu. Saya bukan gak suka sama kamu. Saya lagi bengong dan gak tahu kamu lewat di depan saya. Saya juga gak tahu, saya bilang. Saudara, hari itu Tuhan bilang apa? Sah, itu orang yang insecure. Saudara, hari itu saya pergi pelayanan ke luar pulau. Dan ada sebuah seminar. Saya duduk paling depan, saudara, karena saya pembicara dari seminar itu. Hari itu di depan saya ada para penari-penari. Saudara, ada para penari-penari, salah satunya dia itu badannya besar, saudara, seperti saya, besar, saudara. Sudah dia nari buat Tuhan, saya itu ngeliatin, sekali lagi saya tidak mengontrol muka saya, saudara. Saya gak kontrol muka saya dengan baik.
Saya merasa cuma ngeliatin aja. Saya merasa cuma ngeliatin, tapi di hati saya tidak ada penghakiman. Maksud menghakimi orang saya gendut tuh, menghakimi orang gendut tuh saudara ya. Kan gak make sense di otak saya. Jadi saya cuma ngeliat dan saya cuma berkata, wih keren ya. Ada orang-orang yang tetap menembus semua pemikiran yang bilang kalau penari itu hanya buat Tuhan, hanya buat yang langsing-langsing, yang tinggi-tinggi, yang putih-putih, yang gak jerawatan. Saya bilang ini ada orang-orang yang berani menerobos semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi sekali lagi saya gak ngontrol muka saya. Itu kesalahan dan dosa saya sampai hari ini, saudara. Tidak mengontrol muka saya. Setelah selesai kebaktian, selama saya khotbah, saya lihat dia tuh nangis-nangis di pinggir. GR-nya saya, oh dia dijamah Tuhan, saya bilang. Wah dia dijamah Tuhan nih, saya bilang. Keren banget saya khotbah, belum altar call, dia udah dijamah Tuhan nih. Nangis-nangis saudara. Setelah selesai semua itu, tapi saya mikir, kok sampai akhir nangisnya gak berhenti-berhenti saudara. Sampai saya amin, pujian lagi, dia nari masih sambil nangis. Saya mikir, wah ini kuasa Tuhan dahsyat banget saya bilang. Sampai udah praise pun tetap nangis. Setelah selesai, beberapa orang datangi saya minta didoakan. Begitu selesai, giliran dia datang, masa begitu. Saya tanya, loh kamu itu kenapa? Jawabannya saya rindukan, saya dijamah Tuhan kak. Tadi saya ketemu Tuhan, itu kerinduan saya. Saya tahu jawabannya. Saya marah sama kakak, saya bilang. Wah saudara itu jawaban yang tidak saya duga saudara. Saya sampai kaget saudara. Iya. Saya marah sama kakak. Sebab tadi kakak waktu saya nari ngeliatin saya atas bawah katanya. Saya, iya. Saya marah sama kakak. Karena kakak pastikan di otak kakak itu. Otak kakak pasti bilang gini, ini gendut banget, ini jelek banget. Ini jerawatan hitam, hidup lagi. Kok bisa dia nari? Saudara sekian detik itu saya cuma bisa diam shock. Saya bilang, ya. Saya bisa baca wajah kakak. Saya bisa baca isi otakmu. Waduh saya bilang, kau bisa baca pikiran saya? Bisa katanya. Saudara yang paling parah saudara, dia chat orang. Ternyata itu kalau saudara tahu, dia entah bagaimana ngeling sama Coach Joshua Christian. Kalau saudara pernah tahu. Ngelingnya sama sana kan saya caklat lah saudara. Ternyata dia nangis-nangis ngadu ke bosnya. Dia bilang, kok Cisasa ini liatin saya begini-begini, saya dihakimi, kata saya gendut, bla 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 bla. Saya bilang, waduh, saya bilang. Sudah hari saya cuma diam aja dan hari itu dia bilang gini, tapi gak apa-apa. Saya memilih untuk mengampuni Cisasa katanya. Saya bilang, saya dosa aja enggak, saya bilang kok saya diampuni. Soalnya saya ngechat sama Coach Jos. Kata Coach Jos, lah memang bener kan katanya begitu. Saya, itu saya gak bilang ya, saya bilang, kalau yang itu saya gak bilang. Ya tadi kan Cici menghakimi saya bilang enggak. Saya bilang jadi marah itu jangan GR. Terus kenapa Cici ngeliatin saya? Lu yang masa mata saya merem begini terus saya bilang. Kamu nari di depan saya, ya saya lihat dong saya bilang. Saya juga menari buat Tuhan, saya suka melihat orang menari, apa salahnya? Dan saya bilang yang salah itu bukan mata saya, yang salah itu hatimu. Saya bilang. So tambah nangis, tambah gak kelar-kelar konselingnya. Nah, saya cuma bilang gini, saya ini juga badan besar. Masa iya saya badan besar mau ngatai orang badan besar? Itu namanya gak tahu diri, saya bilang. Benar kok saya lebih putih, betul saya bilang. Muka saya gak jerawatan, betul. Tapi badan saya juga besar. Dan saya merasa Tuhan pun tidak pernah melihat yang di depan. Tuhan melihat yang di dalam. Saudara begitu dia sadar, wah malunya luar biasa. Besoknya KKR nggak muncul, saudara. Dan sejujurnya itu membuat saya merenung dan saya bilang, iya Tuhan. Kadang kita tuh bisa kayak begitu loh. Kita bisa se-insecure itu, sampai kita merasa bahwa semua orang nggak suka dengan kita. Padahal itu hanya apa? Insecure kita. Dan membuat akhirnya apa? Ciri-ciri yang ke-8, define themselves by what other people think of them. Mereka mendefinisikan diri mereka sesuai dengan pemikiran orang lain.
Dan saudara perlu tahu sebenarnya sumber dari insecure itu apa sih? Sumber dari semua keinsecurean ini apa? Membandingkan diri dengan orang lain. Itu sumbernya. Sumber yang paling utama insecure adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia umur segitu sudah punya ini, itu. Kok aku belum? Kok dia enak punya ini, itu, aku enggak punya. Kok rumput tetangga kayaknya lebih hijau banget. Awalnya harmless. Awalnya kelihatannya tidak masalah. Tapi pernahkah engkau mengerti bahwa itu akan menggulung menjadi lebih besar daripada itu. Dan perlahan itu akan memenjarakanmu dan tiba-tiba engkau kehilangan sukacita dalam hidupmu. Engkau yang awalnya gak masalah, naik motor juga gak apa-apa. Tiba-tiba engkau naik motor dengan perasaan depresi, sedih. Sebab engkau membandingkan dirimu yang melihat orang lain pun naik mobil. Kelihatannya tidak masalah, tapi pernahkah engkau mengerti itu akan menggulung dan akan membuat engkau kehilangan sukacita. Dan kita akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Karena kita sibuk ingin menjadi orang lain. Sudah ini kenyataannya ya. Yang paling sering membuat kita membandingkan diri kita itu apa? Sosmed. Instagram, TikTok. Saya nggak tahu, kalian masih main Facebook atau enggak, saya nggak tahu saudara ya. Kayaknya udah terlalu lama. Zaman dulu namanya Friendster, lebih mundur lagi saudara. Sosmed, di sosial media, berapa banyak dari anak-anak muda kok terjebak dengan membandingkan dirimu. Engkau lihat, waduh kok kayak temanku nih kok kayak hidupnya enak-enak terus. Setiap sore healing terus. Setiap weekend, Sabtu Minggu pergi keluar kota terus. Wah kok kayaknya enak ya, keluarganya komplit. Lihat tuh, dia ulang tahun dicium kanan kiri sama papa mamanya. Oh lihat tuh, lihat dia liburan bisa sampai ke luar negeri. Waduh lihat dong pakaiannya baru, wih handphone baru. Wih lihat dong dia mulai naik pesawat. Ada lagi, wih dia keren banget, kaya banget naik jet pribadi. Tapi pernahkah engkau tahu bahwa itu semua hanya tipuan iblis? Yang hanya membuat tujuannya satu, engkau kehilangan sukacita dalam hidupmu. Sudah pernahkah engkau mengerti begitu engkau membandingkan dirimu dengan orang lain, engkau akan kehilangan yang sesungguhnya yang berharga dari hidupmu. Sudah jangan berpikir hari ini engkau masih punya keluarga komplit. Keluargamu masih mengasihi kamu dengan luar biasa. Keluargamu masih, orang tuamu masih mau menyekolahkanmu. Engkau pikir bahwa orang-orang kaya di sana, anak-anak kaya di sana hidupnya enak? Belum tentu. Bisa jadi mereka yang begitu kaya raya, tapi bahkan mereka nggak punya waktu makan dengan orang tuanya. Dan yang kaya cemburu sama kalian. Karena buat mereka bukan harta yang paling penting, tapi buat mereka keluarga mereka yang paling penting. Pernahkah engkau mengerti ketika engkau naik mobil, ada orang yang naik motor yang cemburu sama kamu. Tapi buat engkau yang naik motor, pernahkah engkau tahu ada orang yang naik sepeda yang cemburu dengan kalian? Engkau yang naik sepeda, pernahkah engkau tahu ada orang yang jalan kaki setiap hari? Dan dia cemburu dengan keberadaan sepedamu. Apa yang kau punya itu berharga. Tergantung caramu melihat. Dan kalau engkau terus membandingkan dirimu dengan orang lain, penjara insecure tidak akan pernah lepas dari hidupmu. Engkau akan terus terpenjara di sana. Dan percayalah, jadi orang insecure itu enggak enak, saudara. Mau dunia cuaca cerah seperti apapun, cuaca di hatimu mendung terus, saudara. Mau ada pelangi sekalipun, di dalam cuaca di hatimu apa? Hujan bledek, saudara. Kilat saling menyambar, dan percayalah itu perasaan yang paling tidak enak. Tapi bisakah hari ini kau sadar kita diciptakan unik dengan kekuatan masing-masing? Mungkin memang rumput tetanggamu lebih hijau memang, saudara. Tapi karena di tamanmu ada bunganya, makanya warna-warni, saudara. Tidak hijau. Mungkin rumput tetanggamu lebih hijau sebab rumput sintetis. Tidak ada kehidupan di sana.
Warnamu ada sedikit coklat, entah ada di sana, atau mungkin ada warna yang lain. Sebab ada kehidupan di sana. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan untuk lepas dari penjara ini, engkau harus buka matamu selebar-lebarnya. Dan lihat setiap berkat yang Tuhan sudah beri di sekitar kita. Saya suka sekali kalau saya pernah nonton film Imperfect. Buatan anak Indonesia, saudara. Dia bilang daripada insecure lebih baik bersyukur. Itu jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Orang yang hidupnya bersyukur, engkau mau kurang seperti apapun, rasanya akan cukup. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur, engkau punya segalanya. Engkau mungkin punya kekayaan, engkau punya segala-galanya. Dan engkau akan tetap merasa kurang. Tapi kalau engkau orang yang bisa bersyukur, maka percayalah, apapun yang ada di sekitarmu, engkau akan berkata terima kasih Tuhan. Sebab yang aku terima ini sudah lebih dari cukup. Karena sekali lagi perbandingan merampas damai. Tapi hati yang bersyukur melahirkan kekuatan yang ajaib di tengah-tengah kita. Jangan gampang menari di atas gendangan orang lain. Saudara, saya tahu menari di atas gendangan orang lain. Gampang terbawa, gampang terpengaruhi. Orang mau membandingkan dirimu seperti apapun, percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupmu yang lebih ajaib dan lebih luar biasa. Setiap kita punya planning masing-masing. Tuhan punya rencana dalam hidupmu masing-masing. Jangan ikuti standar dunia, usia 20 udah harus begini, usia 17 sudah harus begini, usia 25 sudah begini, 30 harus begini. Itu dunia. Tapi yang Tuhan mau kita mengikuti akan tatanan kehendak rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Maka belajar bersyukur. Jangan gampang nari, itu loh lihat tuh tetanggamu. Anaknya tuh loh pintar begini-begini. Bilang, mungkin orang tuamu yang bilang kan, Mah bersyukurlah punya anak seperti aku. Loh tapi lihat tuh anak tetangga pintar. Ada fakta yang menarik. Tapi bukan berarti buat kurang ajar sama orang tua ya saudara ya. Ini fakta menarik. Bahwa kepintaran, kecerdasan anak itu turun dari siapa? Mamahnya. Nah, kalau kecerdasanmu bermasalah, yang harus kamu minta pertanggungjawaban adalah ibumu sendiri, saudara ya. Jadi kalau mama bilang, ya tuh anak tetangga pintar. Nah, masalahnya mungkin mamahnya lebih pintar. Nah, kalau saya dilahirkan oleh dirimu, wah. Jadi apapun kepintaranmu saya terima dengan lapang dada. Gitu jawabnya saudara. Jadi jangan khawatir, tapi tolong jangan dipakai buat kurang ajar ya saudara ya. Tapi itu fakta, karena itu fakta. Kepintaran anak itu nurunnya dari mamahnya. Nah, jadi minta tolong jangan dipakai untuk kurang ajar ya. Tapi itu fakta. Sekali lagi jangan gampang menari di atas gendangan orang lain. Saudara, dan sekali lagi saya berdoa. Jangan definisikan dirimu dari perkataan orang lain. Kita disebut kekasih Tuhan, kita disebut anak yang dikasihi, kita disebut mempelainya, kita disebut pahlawannya, tapi kita juga disebut sebagai lebih dari pemenang. Itu definisi Tuhan dalam hidup setiap kita. Jadi jangan gampang nari di atas gendangan orang lain. Kenapa? Dengerin orang lain itu gak kelar-kelar. Boleh coba dilihat ada gambar, 4 gambar di depan kalian. Saudara, hari itu ada sepasang suami istri. Dari rumah mungkin mau ke pasar, saudara ya, mungkin. Dan hari itu mereka naik keledai dan dua-duanya naik. Waktu mereka mulai berjalan, tiba-tiba ada netizen lewat, saudara. Dan netizen lewat berkata, wah mati ini keledai. Dinaiki 2 orang sekaligus, mati ini keledai. Dan waktu dia mendengar, istrinya turun. Bapaknya tetap naik di atas keledai. Mereka jalan lagi, tiba-tiba muncul lagi netizen yang lain. Dan langkah mereka terhenti lagi. Dan suara netizen berkata, laki-laki enggak sayang istri. Enggak gentleman ini katanya. Masa istrinya jalan, suaminya yang naik atas keledai. Kok kepenak saudara? Kok enak banget? Didengerin, gantian bapaknya turun, istrinya naik. Jalan lagi. Waktu mereka jalan lagi, muncul lagi tetangga yang lain. Dan mereka berkata, laki-laki takut istri. Wah, ini mereka mungkin mengalami KDRT di rumah.
Tapi KDRT-nya kebalik. Ini bapaknya yang jadi korban ini pasti. Lihat, istrinya yang disuruh naik, bapaknya malah jalan kaki. Akhirnya kedua-duanya, halah bestah, turun dua-duanya. Semuanya turun, keledainya dituntun. Jalan lagi, muncul lagi tetangga yang lain. Netizen lain berkata apa? Bego banget, punya keledai enggak dinaikin. Saudara, omongan orang ada selesainya enggak? Enggak ada. Yang ada kita malah bener kayak orang bodoh, saudara. Udah bener-bener keledai buat dinaikin. Akhirnya kita malah gak selesai-selesai, turun-turun, ganti, gonta-ganti. Dan apapun yang kau lakukan tetap salah. Itulah kenapa kau gak boleh nari di atas gendangan orang lain. Engkau gak boleh nari di atas perkataan orang lain. Karena perkataan orang itu gak akan selesai-selesai. Tapi yang harus kau dengarkan apa? Perkataan firman Tuhan. Yang berkata engkau telah mempelai, engkau adalah pahlawan Tuhan yang ajaib, dan engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu yang kau pegang. Lanjut penjara kedua dengan cepat ya. Adalah selalu menoleh ke belakang. Apa itu? Gak bisa move on, saudara. Gak bisa move on. Lihat ayat Alkitabnya ya. Lihat ayat Alkitabnya. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ini penjara yang kedua, saudara ya. Selalu melihat ke belakang, saudara. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Buka Alkitabnya sama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Oke. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, banyak orang masih suka menoleh ke belakang. Artinya apa sah? Terperangkap oleh dosa masa lalu. Terperangkap dengan rasa penyesalan di masa lalu. Dan tidak pernah move on daripada itu. Padahal Alkitab jelas berkata yang berlalu sudah berlalu. Masa lalu itu jadi pelajaran, tapi kita harus melanjutkan hidup dan fokus kepada panggilan Tuhan yang ada di depan kita. Kita salah, benar. Berdosa, betul. Tapi ketika kita sudah bertobat dan selesai. Tuhan berkata jangan lagi menoleh ke belakang, tapi terus berhadap melihat ke depan. Karena every saint has a past. And every sinner has a future. Setiap orang kudus punya masa lalu yang buruk. Tapi setiap orang berdosa juga punya masa depan. Jadi itulah kenapa Tuhan tidak mau kita terperangkap di masa lalu dengan rasa penyesalan kita. Nah, akan tetapi ada juga orang-orang yang terus menoleh ke belakangnya begini. Mengingat-ingat kesalahan orang. Dendammu 10 tahun, saya dendam Nyi siapa lah, Nyi nama kalian masing-masing. Kalian pendam, kalian ingat-ingat sampai hari ini. Kita bawa dendam ini sampai akhir. Saya pernah ngalami itu? Saya berdoa tidak, saudara ya. Kalian terlalu muda untuk punya dendam yang terlalu dalam, saudara. Tapi ingat-ingat nanti kalau saya sudah bertumbuh mulai dewasa. Ada orang-orang yang terus menoleh ke belakang, mengampuni pun tidak sudi, saudara. Saudara tahu perbedaan ayam dan raja wali? Kalau saudara lihat ya, kalau di zoom, jarak dekat mirip. Coba nanti ayam, raja wali, saudara. Tapi raja wali jangan waktu terbang, waktu diem aja. Kalian zoom, leher ke atas, mirip. Raja wali sama ayam mirip. Tapi jika dilihat keseluruhannya berbeda jauh. Raja wali bisa terbang tinggi, betul? Tapi ayam cuman di bawah.
Ayam itu makan jagung, saudara. Betul, ayam itu makan jagung. Tapi ayam juga makan apapun yang ada di tanah. Termasuk kotorannya sendiri. Ayam. Nya itu, saudara, yang dia keluarkan sendiri itu. Kadang kalau dia patok-patok, enggak sengaja bisa kemakan, saudara. Nya sendiri itu bisa kemakan. Padahal kotoran itu sesuatu yang seharusnya kita buang. Gak ada tuh yang nyimpen di sini tuh, saudara. Jadi kalau habis pup kan di flush kan, nggak saudara pungut ambil masukin plastik kan, nggak tahu saudara ya, atau saudara simpan kenang-kenangan pupku di The Emerick Hotel Salatiga itu nggak ada saudara. Semua pup kan dibuang kan, namanya juga kotoran, itu harusnya dibuang. Tapi ayam dia makan sesuatu yang harusnya dibuang. Itulah apa ketika kita terus makan sesuatu ya seharusnya kita lepaskan, maka kita akan seperti ayam. Pengampunan itu harusnya dilepaskan. Bukan kalian tahan-tahan dengan kemarahan dan dendammu. Dan kalau engkau terus lakukan itu, maka kita hanya akan memberatkan kita ke bawah. Dan kita akan jadi ayam. Gak peduli seberapa keras kamu kepakkan itu sayap, mau sampai swiwimu itu sampai patah semua tulangnya, dia tidak akan pernah bisa terbang tinggi. Nah, Raja Wali tidak pernah makan bangkai. Raja Wali tidak pernah makan kotorannya sendiri. Apa yang harus dilepaskan, dia lepaskan. Pengampunan itu harus kita lepaskan, dendam harus kita lepaskan, bukan kita pegang dan terus makan. Karena dendam itu seperti berharap orang lain mati. Jadi kita berharap orang lain itu yang mati, tapi yang minum racunnya siapa? Kita. Itu kan bodoh, saudara. Kamu berharap orang lain mati, tapi yang minum racunnya siapa? Kita. Yang mati akhirnya siapa? Kita. Yang rugi akhirnya siapa? Kita. Jadi dendammu dengan orang tuamu, dendammu dengan saudaramu, dendammu dengan teman-temanmu. Kalau engkau terus pertahankan, itu akan memenjarakan hidupmu. Ujung-ujungnya yang mati siapa? Kita. Ketidakmampuan kita mengampuni orang lain dan terus menoleh ke belakang, mengingat-ingat kesalahan atau sakit hatimu, itu hanya akan membuat engkau menjadi ayam dan bukan menjadi Raja Wali yang terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan memanggil kita menjadi Raja Wali. Tuhan gak pernah bangkitlah ayam-ayamku, gak pernah, saudara. Tapi kau dipanggil menjadi Raja Walinya Tuhan, yang kau harus terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Tapi kau gak akan pernah bisa terbang tinggi kalau engkau terus makan kotoranmu sendiri. Dendammu kamu tahan. Yang ingat-ingat memori 10 tahun yang lalu kamu ingat-ingat. Percayalah engkau akan terbelenggu dengan dendam itu. Saudara, suatu hari saya ini pernah buat kesalahan, saudara ya. Saya pernah buat kesalahan. Ketika saya sekolah, saya SMP atau mau masuk SMA 1, saya ini usilnya luar biasa, saudara. Saya tuh usil, saya tuh nakalnya luar biasa. Tapi nakalnya itu nakal usil. Saudara, hari itu guru saya lagi hamil besar. Saya kunciin di kamar, saudara, di kelas. Saya kunciin di kamar. Dia sampai dengan kondisi hamil besar, mau mencoba mendobrak pintu kelas. Padahal sudah mau itu, puji Tuhan gak lahiran di situ kan, saudara. Padahal sudah gamil gede. Dan kenapa saya usilin? Karena hari itu dia ulang tahun. Tapi waktu ulang tahun gak dapat kue, dapatnya dikancingi di kelas, saudara. Saya kunci di kelas. Waktu dia berhasil dobrak, keren ya saudara, guru saya lagi hamil gede, dobrak pintu kelas. Kita itu mau nyiram pakai air galon. Nah waktu lagi pure begini, licin kan, lepas segalon-galonnya, wih begini enggak. Lepas ke, itu untung gak kena perutnya, saudara. Nah, saya gak tahu guru saya punya kekuatan ninja seperti apa, tapi dar. Kita semua tepuk tangan. Dan semua nyanyi, happy birthday to you.
Sudah guru saya nggak ada senyum-senyum, marah, mukanya merah naik pitam, saudara. Hari itu sekolah dibubarkan cepat. Dan ketika dia, idenya siapa? Idenya siapa? Semua nunjuk saya. Saya tidak bisa menunjuk yang lain. Akhirnya saya masuk ke ruang kepala sekolah, saudara. Jadi saya tuh waktu sekolah usilnya luar biasa. Saya pernah dikunciin di kelas. Kebetulan hari itu rada kemayu dikit. Punya jepit biting. Pakai jepit biting buka. Buka, saudara. Jadi berapa kali saya tuh usilnya luar biasa di sekolah. Sampai satu ketika ada guru baru. Guru baru lebih pendek daripada saya, cantik, imut. Waduh, saudara, cocok buat sasaran. Bullying kan, saudara ya. Waduh, wah nih kok guru ini cantik, imut, lembut pula, saudara. Begitu dia di depan, dia ngajar. Nah, entah gimana dalam kenakalan saya, dalam kemudaan saya berdiri. Saya bilang, Miss, mau izin ke toilet saya? Bukan. Mau beli jajan, saya lapar, saya keluar, sudah. Bayangin, saya keluar, enggak diomongin, iya boleh atau enggak, saya keluar. Saya keluar, beli jajan, bener-bener saya beli jajan. Setelah beli jajan, saya masuk dalam lagi. Sudah, sudah. Guru saya, kamu tuh kalau gitu harus izin, bla bla bla, saya diam. Sambil saya makan mendoan, kraus. Sudah. Sepanjang pelajaran, sambil makan kraus. Dan saya gitukan dia hampir seminggu, saudara. Hampir seminggu. Gak lama kemudian minggu depannya ganti guru. Nah saya kayak, kok ganti guru? Saya cuma dibilang, iya dia pokoknya dapat pekerjaan di tempat lain. Nah setelah itu saya gak mikir panjang, saudara ya. Saya gak mikir panjang, saya tumbuh makin hari makin dewasa, saya mulai makin kenal Tuhan, saya mulai makin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mulai dididik, saya mulai diajar, sampai kemudian saya jadi seorang pemimpin, dan tiba-tiba Tuhan bawa saya jadi salah seorang pemimpin di penari. Nah, tiba-tiba waktu itu sudah sekian tahun ya saudara, mungkin sudah hampir lewat sekitar 3-4 tahun. Dan begitu sudah terlewat 3-4 tahun, tiba-tiba kakak perempuan saya itu pemimpin paling atas penari tempat kami. Tiba-tiba dia bilang begini saudara, oke, hari ini kita akan buat pembasuhan kaki, katanya. Datangi pemimpin yang paling nyebelin buat kamu, datangi dia, basuh kakinya, kita buat pendamaian. Supaya kita melayani dengan unity. Wah saudara, saya suka kan? Dan hari itu gobloknya saya bangga. Kaki saya pasti bersih. Gak mungkin ada yang cuci kaki saya. Karena saya ini orang yang menyenangkan. Goblok tuh saudara saya ini. Saya ini menyenangkan. Tenang aja, gak mungkin ada orang kepahitan nama saya tuh, gak mungkin. Saya jadi pemimpin itu baik banget. Gak mungkin ada yang kepahitan nama saya. Dan hari itu benar. Beberapa pemimpin killer rame saudara. Wah rame rentet panjang melungker ular saudara. Kayak mau naik Dufan, wah panjang kan. Makanya jadi orang tuh nggak boleh kayak begitu. Saya mulai sombong kan, mulai kayak gitu, bla 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 bla. Makanya jadi baik kayak saya begini loh. Nggak ada antrian kosong, saya bilang. Nggak lama kemudian datanglah satu penari pasangan, saudara. Penari pasangan, dia perempuan, dia datang ke saya. Ini juga lembut sekali. Dan saya itu merasa saya itu nggak pernah punya masalah dengan beliau. Jadi waktu dia datang ke saya, kita mungkin mau cuma bercengkrama saja, kita ngobrol aja ya. Dia duduk, tiba-tiba dia pegang kaki saya, dia nangis sejadi-jadinya. Nah saya bingung gak saudara, loh kayak saya gak pernah ngomong sama ini orang, gak pernah bersentuhan sama ini orang, nyenggol juga gak pernah. Kenapa dia nangis kaki saya digosok sampai kinclong saudara. Bersih pokoknya, cuma satu loh saudara, cuma satu orang. Itu sampai tisu basah berkali-kali saudara, memang kan dari jorok kan, karpet saudara. Dia bersih, dan begitu Tuhan saya ampuni. Saya bilang, saya bikin dosa apa ya? Dosa apa nih? Semua orang juga mulai ngeliatin saudara, karena nangisnya tambah kencang. Dan semua tahu saya nggak terlalu dekat sama orang ini. Dan setelah selesai, amin. Dan setelah itu rada sepi saudara ya. Saya cuma bilang begini, saya bilang maaf ya. Saya itu mau tanya boleh? Saya bilang, boleh katanya. Boleh gimana saya ini punya salah apa sama kamu?
kayaknya kita ini jarang ngobrol ya. Iya kita ini jarang ngobrol. Orang itu baik banget saudara, senyum terus saudara. Cantik sekali, sampai hari ini saya masih ingat saudara. Oh, ya kita memang jarang ngobrol. Nah terus saya itu buat dosa apa sama kamu sampai kakiku mbok gosok sampai kinclong. Saya bikin salah apa ya supaya saya bisa introspeksi diri. Saya ini salah apa? Boleh gak cerita? Dan dia menenangkan diri. Saya begitu menenangkan diri, dia bilang gini. Sasa ingat gak dulu waktu sekolah? Waduh saya bilang gini, aduh Tuhan. Dosa saya terlalu banyak di sekolah. Saya bilang, aduh yang mana ini? Saya bilang, yang mana ini? Dulu waktu kamu sekolah, ada guru baru. Waduh saya mulai ingat kan saudara, wah memori mulai masuk, duar. Saya bilang, aduh bodoh. Saya mulai nyalain diri saya. Kamu ingat gak? Ada guru kecil, cantik, lembut, ngajar pelajaran ini. Saya bilang, kayaknya saya tahu, saya bilang. Dan dia bilang katanya, waktu di sekolah dia ngajar, dia itu merasa disuruh Tuhan untuk sekolah ngajar di Terang Bangsa. Tapi waktu ngajar di Terang Bangsa, seminggu pertama dia dapat kelasmu. Waktu dia lagi ngajar, tiba-tiba kamu berdiri, Miss izin mau beli gorengan, langsung kamu pergi. Apakah Sasa ingat? Waduh saudara ya, jujur di hati saya, lupa mau bilang begitu kan saudara. Oh saya gak ingat apa itu ya, kayaknya itu bukan saya. Tapi perasaan bersalah itu melanda pikiran dan hati saya. Wah itu kayak orang diantem, bam. Iya kayaknya saya ingat, saya bilang. Dan sepanjang pelajaran kamu makan mendoanmu kraus. Krausnya sampai ditiruin kraus saudara ya. Gimana saya mau gak inget coba. Dan itu saya bilang iya. Dan dia bilang itu kakak kandung saya. Dan hari itu saya cuma diam, saya cuma nunduk ke bawah saudara ya. Jadi dia bilang gini, dan sejak hari itu kakak saya kepahitannya luar biasa sama kamu. Saudara hari itu saudara ya, dia bilang waktu saya dengar cerita itu, saya juga ikut kepahitan sama kamu. Karena kamu membuat kakak saya akhirnya nangis selama berbulan-bulan. Gak bisa makan, gak bisa ketemu orang. Karena merasa dibully sama anaknya yang punya sekolah katanya. Saudara hari itu saya dari duduk bersila berubah posisi berlutut saudara. Saya cuma bilang, maafkan saya minta maaf, saya bodoh, goblok. Saya bilang, memang itu waktu kenakalan saya minta maaf. Saya bilang, boleh gak minta nomor telepon kakaknya, saya mau minta maaf, karena itu kesalahan saya. Tapi saya tahu itu sudah terjadi sekitar sekian tahun. Dan dia bilang, sampai hari ini aku masih ingat. Tapi dia bilang dia jujur, tapi itu memenjarakan hidupku dengan luar biasa. Saudara, yang tersakiti terpenjara. Saya yang nyakiti, ada dampaknya gak ke saya? Gak ada loh. Loh kita kan berpikir kan begini ya, loh kalau kita disakiti, kita tidak mengampuni, harusnya orang itu kena kutuk. Ya kan? Kau perlu kena tulah, kusta kalau perlu sekalian. Itu kan impian kita kan begitu kan? Tapi kenyataannya mungkin orang yang nyakiti kamu lupa kalau sudah menyakiti kamu. Itulah kenapa kamu berharap orang lain mati tapi yang minum racun siapa? Kita. Dan saudara bayangin hari itu guru saya nangis sekian bulan, sekian tahun masih sakit hati, sayanya happy. Saudara. Apa gak nyebelin saudara kayak begitu? Makanya kenapa Tuhan berkata, nah pengampunan itu harus kau lepaskan. Engkau gak boleh ingat-ingat. Dendammu itu harus kau lepaskan. Masalahnya saudara, kalau kita terus mengingat memori dan sakit hati itu akan jadi tuan dalam hidup kita. Karena apapun yang mengendalikan kita, itu adalah tuan kita. Makanya perasaan mengendalikan engkau, berarti perasaan itu tuanmu. Sakit hatimu mengendalikan engkau, berarti sakit hatimu itu adalah tuanmu. Sedangkan tadi ayat yang paling pertama, Tuhan berkata, engkau sudah tidak lagi hamba atas dosa. Engkau sudah jadi anak Allah.
Ada kemerdekaan yang Tuhan beri. Tapi kalau kita biarkan sakit hati itu terus menguasai kita, itu akan jadi tuan kita. Kita akan jadi budak bagi rasa sakit dan luka kita. Taunya gimana? Contoh saudara ya. Setiap kali ada orang masuk ke ruangan, kamu dari happy banget nih, happy go lucky. Yeah, praise. Orang itu lewat, moodmu berubah. Wah, semir wong ki kok teko. Bahasa binatang kuat, moodmu berubah. Itu artinya kita masih jadi tahanan. Dari riang gembira, foto, selfie, jegrek. Nongol, gak sengaja lewat. Moodmu berubah. Malas selfie. Berarti kamu masih jadi tahanan. Tiba-tiba kau lagi lihat TikTok, Instagram. Gak sengaja muncul karena dia pakai sponsor kan saudara. Muncul tiba-tiba. Di feedmu muncul. Mukanya dia lagi pose begini saudara. Sambil ngeledek hidup tuh yang penting enak saja. Kasihan deh lu yang begini-begini. Sambil begini-begini saudara. Dan waktu kau lihat itu, moodmu berubah. Artinya kau masih jadi tahanan. Artinya itu masih mengontrol dan masa lalu kita. Dan itu adalah Tuhan kita. Tapi hari ini saya berdoa demi kasih Tuhan. Kita jadi orang yang berkata, Tuhan, aku tahu ada masa depan yang sudah kau sediakan bagiku. Aku tidak akan hidup di masa laluku, aku tinggalkan semua kepahitanku, aku tinggalkan semua lukaku, aku tinggalkan semua kemarahanku. Dan aku akan menyelesaikan tugas yang ada di depanku. Dan hari ini saya berdoa, jangan nunggu mereka duluan yang minta maaf, saudara. Soalnya saya sungguh-sungguh bilang kalian, jangan nunggu. Oh, kamu kok enggak mengampuni kenapa? Karena dia belum minta maaf duluan. Itu artinya engkau sedang memberikan kunci sukacitamu ke orang lain. Ya kan? Berarti kalau orang itu enggak minta maaf, kamu enggak akan menemukan sukacita. Itulah kenapa jangan menunggu mereka duluan yang minta maaf. Jangan nunggu mereka yang menyelesaikan. Tapi hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Supaya aku dapat sukacita, aku dapat damai sejahtera, aku punya masa depan yang indah karena Tuhan di tengah-tengah kita. Saya berdoa, jangan korbankan surga kita hanya karena beberapa orang mengecewakan atau menyakiti setiap kita. Pengampunan tidak bisa mengganti masa lalu, saudara, tapi itu memperluas masa depanmu. Sekali lagi, pengampunan tidak bisa mengganti masa lalu kita. Pengampunan tidak bisa mengganti apa yang terjadi maupun membenarkan sikap orang lain. Tapi pengampunan akan merubah masa depan kita dan merubah kita. Menyimpan dendam itu enggak membuat kita kuat, tapi membuat kita penyakitan. Sudah pernah tahu orang kanker itu bisa muncul salah satunya bukan cuma karena bad habit di makanan, saudara. Tapi karena apa? Dendam yang tidak pernah mau diselesaikan. Dipendam, pendam, lama-lama penyakit. Sudah sekali lagi, Tuhan tidak mau kita tidak menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebab dia sudah datang dan dia mati buat setiap kita. Supaya kita punya hidup yang dimerdekakan dan menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena sekali lagi, forgiveness is the gift you give to yourself. Pengampunan itu adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri kok saudara. Bukan untuk orang lain, tidak pernah untuk orang lain. Tapi ini semua untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan ini yang Tuhan mau hari ini saudara. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya ambil terjemahan yang lain saudara ya, karena jauh lebih jelas. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Aku berhenti berfokus pada kelemahanku dan mulai menghargai karunia yang Tuhan berikan. Itu adalah momen ketika kekuatan Kristus masuk dan bekerja di dalam kelemahanku. Sekarang aku bisa menerima keterbatasan dengan tenang dan bahkan dengan sukacita. Keterbatasan yang membuat aku merasa kecil, penghinaan, kecelakaan, perlawanan, kesialan. Tetapi aku membiarkan Kristus yang mengambil alih. Dan justru ketika aku semakin lemah, disitulah aku menjadi semakin kuat.
Izinkan Yesus yang mengambil alih hidupmu. Let Jesus take over, saudara. Izinkan Yesus yang mengambil alih hidupmu. Dan Dia Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari setiap penjara dalam kehidupan kita. Tapi hari ini lakukan bagianmu, saudara. Fokus pada kelemahan, berhenti fokus pada kelemahan dan menghargai setiap berkat dan karunia yang Tuhan berikan. Boleh saya minta gambar yang pertama dikeluarkan? Saudara, saya minta kalian fokus kepada 3 titik yang ada di sini, dihidungin loh, saudara. Bisa ya? Fokus yang sini, yang fokus sana. Lihat hidungnya, itu bukan jerawat, saudara, bukan komedo, tapi 3 titik itu, fokus. Jangan kedip 10 detik, oke? Jangan kedip 10 detik. Tapi nanti begitu ganti gambar, kedip yang banyak. Dan kasih tahu saya, kalian lihat apa, oke? Fokus ya, lihat ya, ke 3 titik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti, kedip yang banyak. Lihat sesuatu atau tidak? Kamu bukan lagi berhalusinasi, lihat sesuatu atau enggak? Apa yang kalian lihat? Lihat setan atau malaikat? Ya, oke. Mulai lagi ya, lihat lagi. Makanya fokus ke titik, yang ke titik 3 titik itu. Fokus 3 titik itu. Jangan fokus ke yang lain. Gambar berikutnya. Sekarang lihat yang di tengah ini ya, yang di tengah ini loh, yang di sini nih, sini. Nih. Jangan ke hatinya, jangan ke yang lain, ini aja, ini. Fokusmu harus benar, kalau enggak kalian enggak bisa lihat. Fokusmu yang benar, fokus ya, lihat ya, 10 detik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti, ketik. Ya, baru lihat kan? Kenapa? Fokusmu salah tadi yang awal. Tapi kalau kamu fokusmu benar, kamu bisa lihat wajah siapa? Yesus. Hidupmu semua tentang apa yang kau pandang, saudara. Berhenti fokus kepada yang salah, berhenti fokus membandingkan dirimu dengan yang lain. Maka percayalah Tuhan yang akan mengendalikan semuanya. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup catatanmu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu, kami bawa hidup kami. Kami bawa semua yang ada pada kami Tuhan. Buat hari ini kami kembali mengingat. Buat kami kembali mengecek hati kami yang paling dalam Tuhan. Apakah masih ada penjara-penjara yang membelenggu akan hati dan jiwa kami? Penjara yang mungkin bahkan orang lain tidak mengerti, tapi Engkau Tuhan yang mengerti. Tapi hari ini hamba berdoa Tuhan. Engkau celikkan mata kami. Dan Engkau Tuhan yang menjamah hidup setiap kami. Biar Engkau berurusan dengan kami hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Thank you, terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hati
Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan ku sembah kudus. Makasih Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Semua tutup matamu, pejamkan matamu. Hari ini Engkau yang tahu Engkau mau berkata, Tuhan aku mau dilepaskan. Tuhan ada begitu banyak penjara dalam hidupku dan aku butuh Engkau lepaskan. Saudara, saya mau berkata demi kasih Tuhan, satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan Engkau hanya Yesus. Tidak ada cara lain, tidak ada orang lain yang bisa membebaskan Engkau selain Yesus. Dan hari ini jika Engkau sungguh-sungguh Engkau mau berkata, Tuhan aku mau Engkau lepaskan, aku mau Engkau bebaskan, mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang sungguh-sungguh dan Engkau berkata, Tuhan aku mau Tuhan. Biar dia lihat tanganmu yang terangkat hari ini. Biar dia lihat tanganmu yang berserah kepada dia. Dan biarkan dia hari ini Tuhan yang membebaskan Engkau dari setiap penjara dalam hidupmu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mari sembah dia. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Thank you Lord. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Makasih Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Engkau yang angkat tanganmu, engkau yang angkat tanganmu, taruh tanganmu di hatimu, taruh tangan di hatimu. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, lebih keras lagi, Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk lepas dari setiap penjara dalam hidupku. Tolong aku Tuhan, bebaskan aku Tuhan, karena hari ini aku memilih untuk mengampuni, melepaskan semua kemarahan, iri hati, kepahitan dalam hidupku. Dan hari ini aku deklarasikan, aku bebas, aku merdeka, sebab Tuhan telah mati untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa, biar hari Kau sungguh-sungguh lepaskan mereka, bebaskan mereka dari setiap penjara dalam hidup mereka Tuhan. Dan hamba percaya hari demi hari turunkan karunia untuk mengucap syukur,
Kau turunkan di tengah-tengah kami. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setiap hari akan membebaskan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.